Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rizki yang lancar, rizki yang berkah, rizki yang halal, ya, dan juga bermanfaat untuk kita semuanya atau untuk orang lain. Saudaraku semuanya, untuk video kali ini saya kembali membahas Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa kenapa Sang Kinasih Satrio Piningit selalu mendapatkan ujian. Kenapa Sang Kinasih Satrio Piningit selalu dikucilkan, selalu dicemooh, selalu diabaikan, bahkan banyak yang menolak, katanya seperti itu. Kita pahami bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit, ketika kita berbicara Satrio Piningit, berarti kita berbicara seorang pemimpin, seorang pejuang. Nah, maka yang namanya orang kesatria atau seorang pejuang tentu saja harus betul-betul siap berjuang dan siap menghadapi rintangan apapun. Nah, maka dari itu, dari apa yang dipertanyakan atau yang disampaikan oleh oleh kebanyakan orang terkait dengan kenapa harus ada cobaan, kenapa sering dikucilkan, kenapa sering dicemooh, diejek atau dibully bahasa sekarangnya ya. Nah, itu kenapa kok seperti itu? Ya tentu saja karena Sang Kinasih Satrio Piningit itu adalah seorang satria. Yang namanya kesatria itu harus siap guna dan siap tempur bahasa kerennya, atau siap berjuang menghadapi rintangan apapun. Nah, maka dari kata-kata tadi atau pertanyaan orang tentang kenapa sering mendapatkan ujian atau sering diejek orang, itu sebagai gemblengan ya. Sebagai gemblengan agar terus tambah kekuatannya, terutama di dalam bidang perjuangannya, seperti itu. Jadi ketika menghadapi orang banyak, karena kesatria ya tentunya kan berjuang untuk orang banyak. Nah, maka dari itu sang satria ini ya tentu harus kebal ya. Maksud saya kebal di sini adalah ketika ada yang mengolok-olok, dia tidak berkecil hati, namun tetap semangat di dalam berjuang ya. Tetap semangat di dalam membawa peradaban baru, karena Sang Kinasih Satrio Piningit hadir ataupun muncul itu untuk membawa peradaban baru, terutama masalah moral, masalah budi pekerti. Yang sudah lama budi pekerti itu hilang atau hancur. Jadi banyak orang Jawa tapi tidak Jawani ya. Karena kalau menurut saya, kalau kita berbicara orang Jawa, tentu saja kalau Jawanya asli ya, masih betul-betul memegang ajaran-ajaran para leluhur, tentu saja yang paling pertama adalah budi pekerti atau budi luhur. Namun banyak sekali orang-orang yang budi pekertinya atau ahlaknya, atau juga bahasa Arabnya ahlakul karimahnya, itu sudah luntur atau hancur atau hilang karena diterjang dengan budaya-budaya luar ya, atau tertutup oleh budaya-budaya luar, sehingga budaya yang ada di Nusantara ini tentu saja semakin menipis. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Prabu Jayabaya terkait dengan beberapa baitnya yang menyampaikan tentang
seputar hilangnya budi pekerti dan juga termasuk tentang keadaan zaman Kalabendu atau zaman Sengoro, ya. Dan betul-betul yang disampaikan oleh Prabu Jayabaya, bait demi bait itu sudah banyak sekali yang sudah terjadi. Gitu. Nah, maka kita harus berhati-hati karena kita hidup di zaman Kalabendu atau zaman Kalasuba, ya, atau zaman Sengoro. Maaf, bukan Kalasuba ya, zaman Kalabendu atau zaman Sengoro. Ya. Salah satu tugas daripada Sang Kinasih Saturpiningit atau visi misinya, ya, itu adalah membawa zaman Kalabendu ke zaman Kalasuba, ya, atau zaman keemasan. Jadi kalau zaman Kalabendu itu tentu saja zaman Sengoro, zaman yang penuh kesengsaraan, zaman yang penuh ketidakadilan. Kemudian nanti akan dibawa ke zaman Kalasuba atau zaman keemasan, yang intinya di zaman itu adalah zaman yang penuh kenikmatan, tidak seperti zaman Sengoro ya. Kalau zaman Sengoro kan zaman yang penuh kesengsaraan, tapi kalau zaman keemasan adalah zaman yang indah, zaman yang intinya luar biasa ya. Dan juga zaman keemasan itu adalah zaman yang nantinya orang-orang bisa merasakan apa yang sering disampaikan oleh para leluhur kita, yaitu bahwa Nusantara gemah ripah loh jinawi atau subur makmur seperti itu. Jadi kesuburan Nusantara, kemakmuran Nusantara ini nanti akan jaya lagi atau akan bisa dinikmati oleh warga atau masyarakat Nusantara. Ya, maka dari itu saudaraku, kita saling berdoa agar betul-betul kita semuanya nanti akan sampai ke zaman Kalasuba, yaitu zaman keemasan. Jadi sekali lagi untuk tentang ujian Sang Kinasih Saturpiningit, mulai dari cemoohan orang, ya, olok-olokan orang, itu sebagai gemblengan agar Sang Kinasih Saturpiningit itu tetap kuat ya, di dalam atau bahasa kerennya ya jihad ya. Bahasa kerennya jihad. Intinya berjuanglah seperti itu saudaraku. Jadi sekali lagi saudaraku, untuk terkait dengan cobaan-cobaan yang sering menimpa kepada Sang Kinasih Saturpiningit itu betul-betul sebagai ujian yang tujuannya adalah menggembleng ya, atau penggemblengan atau pendidikan agar nantinya di dalam berjuang itu siap guna ya, dan siap menghadapi rintangan apapun. Karena nantinya tentu saja dalam perjuangan itu kan rintangan akan sangat banyak. Dan kemudian tentang kemunculan Sang Kinasih Saturpiningit tentu saja tidak bisa diprediksi hari apa atau tahun berapa. Namun yang jelas sebagai warga masyarakat yang sering mendengar tokoh yang betul-betul fenomenal ini ya, atau yang sudah viral ya, dengan kebaikannya ya, yaitu akan membawa warga atau masyarakat Nusantara menuju zaman keemasan atau zaman Kalasuba. Maka dari itu saudaraku, kita saling berdoa, saling mendoakan ya, agar betul-betul nanti zaman Kalasuba betul-betul ada dan zaman Kalabendu ini segera berakhir. Seperti itu ya saudaraku. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah menyimak video ini, dan juga bagi saudaraku yang sudah ikut mengembangkan channel ini. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, senantiasa ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini saya cukupi dulu.
Mohon maaf atas segala kesalahannya, dan apabila keterangan ini melenceng atau keterangan ini tidak pas, ya mohon dimaafkan. Saya hanya menyampaikan sesuai hati saya sendiri seperti itu, dan tentu saja dari hasil daripada literasi, baik itu membaca buku ataupun menyimak keterangan dari para sesepuh atau para spiritualis. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.